Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak. Terima kasih telah hadir di acara wawancara kami pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Wendy Agin Febriana. Saya akan menjadi moderator pada acara wawancara kita pada siang ini. Pada siang ini kita telah mengundang Bapak Muhammad Silvano Ibrahim Aiwan selaku Asisten Manajer dari PT Bontang Kalimantan Timur. Bapak Muhammad Silvano Aiwan memiliki pengalaman luas tentang di dunia migas, alam cair atau yang bisa kita sebut LNG. Beliau akan berbagi pengalaman dan wawasan terkait dengan peran dan tanggung jawab seorang asisten manajer di perusahaan beliau dan juga pengalaman beliau tentang gas LNG itu tersendiri. Tanpa membuang waktu yang lebih lama, marilah kita untuk melanjutkan ke pertanyaan wawancara kita yang pertama. Oke, silahkan kepada Saudari Anindra Putri Wibowo. Baik, terima kasih atas kesempatan pertanyaan yang telah diberikan. Saya langsung ke pertanyaan saja ya, Pak. Gas LNG itu sebenarnya apa sih dan bagaimana sejarah gas LNG tersebut? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih juga atas kesempatannya di sesi sharing ya. Ini kita sebut sebagai sharing session knowledge ya. Menanggapi pertanyaan pertama dari Saudari Anindra, apa itu gas LNG? Dari terminologinya kita bisa tahu gas LNG ini singkatan dari liquefied natural gas. Jadi adalah gas eh, alam yang dicairkan. Nah, gas alam ini komponennya sebenarnya banyak. Ada rantai karbon seperti itu, mulai dari karbon yang pendek, metana C1, kemudian C2 etana, C3 propana, C4 butana, dan seterusnya. Nah, rantai karbon yang banyak ini, komponen yang banyak ini harus di eh, apa namanya bisa dibilang dihilangkan terlebih dahulu, pengotor-pengotornya dihilangkan terlebih dahulu, rantai karbon panjangnya, baru kemudian ada komponen gas alam yang nanti bisa dibilang sudah relatif bersih, yaitu dominan C1 metana, kemudian sedikit etana, ada sedikit komponen lagi yang lebih berat, yaitu propana dan butana. Keempat komponen utama ini nantinya akan dicairkan dengan cara didinginkan melalui proses refrigerasi sampai temperaturnya minus 160 derajat Celcius. Jadi dia didinginkan dengan sistem cryogenik, didinginkan sampai dicairkan dengan cara didinginkan sampai temperatur ekstrim pada tekanan atmosferik. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang gas alam, ada dua mode utama pengolahan gas alam, ada pengolahan LNG, ada pengolahan CNG. Bedanya adalah kalau LNG tadi dicairkan dengan cara didinginkan pada tekanan atmosferik. Sedangkan kalau CNG ini hanya dikompres, jadi tekanannya dinaikkan sampai sekitaran 200-250 bar, tapi temperaturnya dijaga pada temperatur ambien atau temperatur lingkungan, sekitaran 30 derajat Celcius. Jadi bedanya seperti itu. Nah, keunggulan LNG dibandingkan dengan CNG apa? Kalau LNG ini dia keunggulannya volumenya bisa menyusut sampai 600 kalinya dibandingkan dengan volume gasnya, sehingga memudahkan dari sisi kebutuhan volume untuk mentransportasikannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Sehingga kalau kita bicara tentang transportasi LNG untuk skala yang jauh, jadi bisa dibilang transportasi antar benua seperti itu lebih eh, profitable jika digunakan eh, mode penyusutan volume dari gas alam ke LNG dibandingkan dengan CNG. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan lainnya. Baik, sejarahnya sangat menarik ya Bapak.
Eh, Mari kita lanjut untuk pertanyaan kedua kepada saudara Muhammad Hadis Mulgizat. Bisa dilempar pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Pak, setelah Bapak tadi menjelaskan tentang pengertian gas LNG tadi, menurut saya ini merupakan inovasi atau sumber energi yang sangat bagus bagi dunia. Lalu saya ingin bertanya, Pak, bagaimana peranan gas LNG di masa depan bagi wilayah Indonesia ini, Pak? Ya, terima kasih pertanyaan Saudara Muhammad Hadis Mukjizat. Untuk peranan gas LNG di masa depan ini cukup menjanjikan di Indonesia karena pertama kita perlu melihat tren energi global saat ini. Negara-negara Eropa dan juga negara-negara dunia pertama seperti itu, negara-negara maju sudah melakukan konvensi untuk menurunkan tingkat emisi karbon di dunia. Nah, sebagai salah satu peranan Indonesia sendiri, Indonesia ini nantinya akan meningkatkan absorpsi konsumsi gas alam, yang mana gas alam ini bisa dibilang sebagai salah satu sumber energi bersih. Karena kalau kita melihat eh, secara teknis, gas alam ini hanya mengandung rantai karbon eh, pendek saja, C1, sehingga emisi karbonnya bisa dibilang relatif rendah dibandingkan dengan sumber fuel oil yang konvensional. Nah, sebagai upaya untuk meningkatkan eh, absorpsi gas di dalam negeri dan juga sebagai eh, peran Indonesia sendiri untuk masa depan, peran LNG sendiri di Indonesia untuk masa depan, pemerintah sudah mencanangkan beberapa program. Salah satunya adalah peningkatan absorpsi gas di tahun 2030 menjadi 12 billion standar cubic feet per day. Kemudian juga di tahun 2050 nantinya juga akan ada target untuk mengonversi seluruh pembangkit listrik yang saat ini beroperasi dengan batu bara menjadi gas alam. Jadi kalau kita melihat masa depan, peranan gas LNG ini nantinya akan sangat eh, tinggi bagi eh, pemenuhan energi di dalam negeri. Baik Pak, untuk pertanyaannya sudah terjawab. Saya ingin bertanya Pak, apakah ada upaya dari pemerintah untuk peningkatan penggunaan gas LNG sebagai energi bersih gitu untuk di beberapa bidang sektor seperti bidang industri, rumah tangga dan sebagainya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Wendy atas pertanyaannya. Ya, memang pemerintah saat ini mencanangkan peningkatan absorpsi gas di 2030 sampai 2050 ya. Ini pencanangan bukan hanya untuk peningkatan absorpsi di sektor industri, tapi juga di sektor domestik atau rumah tangga. Secara konkret, pemerintah untuk memenuhi ataupun mencapai visi ini, pemerintah menjalankan beberapa proyek eh, eksploitasi dan juga eksplorasi gas baru, walaupun eh, bisa kita ketahui ini belum belum begitu eh, maksimal ya untuk eh, penemuan sumber-sumber gas baru, tetapi dari sisi proyek peningkatan konsumsi atau absorpsi gasnya, ini pemerintah sudah melakukan banyak eh, perubahan, baik itu di sektor industri maupun di sektor domestik. Di sektor eh, pemerintah sudah melakukan melalui BUMN sudah melakukan beberapa konversi eh, operasi LNG menjadi receiving terminal untuk meningkatkan eh, impor LNG di dalam negeri. Pemerintah juga melakukan proyek pembuatan terminal LNG baru, baik itu di Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur. Kemudian dari sisi peningkatan absorpsi gas untuk keperluan domestik, pemerintah juga
meningkatkan pembangunan jaringan gas kota, baik itu dari sepanjang Sumatera maupun di Kalimantan. Di Jawa bagian barat juga sudah dilakukan peningkatan jaringan gas. Dapat kita ketahui juga di Kalimantan Timur, Sumatera, dan Jawa Barat ini pemerintah melalui BUMN dalam hal ini PGN membuat jaringan gas untuk keperluan domestik dan juga keperluan rumah tangga, yang mana sumber gasnya disuplai dari kilang-kilang operasi yang sudah beroperasi yang saat ini sudah dikonversi menjadi receiving terminal LNG. Dan di sisi industri juga pemerintah meningkatkan konsumsi gas dengan pembangunan smelter-smelter yang ini menggunakan bahan bakar gas. Kemudian juga meregenerasi kilang-kilang lama Pertamina yang sebelumnya mungkin menggunakan batu bara dan juga fuel cair. Saat ini sudah menggunakan fuel gas sebagai bahan bakar opinya melalui beberapa proyek RDMP di kilang Pertamina, seperti itu. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir itu, bagaimana tren positif yang dihasilkan dari pengembangan produksi gas LNG dalam beberapa tahun terakhir, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya. Sudah berkurangnya reserve gas dari sumur-sumur yang beroperasi tersebut. Walaupun demikian, terdapat angin segar di tengah tahun 2023 dengan ditemukannya beberapa cadangan gas baru yang cukup besar, sampai 12 TCF perkiraannya di North Ganal di Kalimantan Timur, dan juga ada reserve gas baru yang ditemukan di utara Aceh, dan harapannya untuk gas-gas yang baru ini nantinya juga bisa menjadi sustainable supply untuk kilang-kilang yang saat ini sudah beroperasi, dan mungkin nantinya juga akan meningkatkan tingkat produksinya, seperti kilang Badak LNG yang saat ini beroperasi 2 train saja dari 8 train yang tersedia. Kemudian juga kilang LNG Arun yang memiliki 6 train tapi saat ini sudah tidak beroperasi. Kita harap dengan adanya sumber gas baru ini menjadi tren positif ke depannya untuk kilang-kilang tersebut meningkatkan produksinya. Kemudian dari sisi pengembangan teknologi sebenarnya terdapat tren positif dalam beberapa tahun terakhir di dalam negeri. Jadi kita melihat dua sisi. Dari sisi produksi skala besar, kita memang mengalami penurunan produksi yang cukup tinggi, ya. Kan tetapi untuk produksi skala kecil atau sumber-sumber gas dengan reserve yang cukup kecil, itu kita sudah melakukan pengembangan teknologi mini LNG, sehingga sumber-sumber gas yang kecil ini yang sebelumnya tidak bisa terutilisasi menjadi bisa terutilisasi. Dari sisi transportasi gasnya pun juga kita mengalami tren positif untuk pengembangan teknologinya. Sebelumnya pengiriman LNG dari satu tempat ke tempat lain itu hanya digunakan mode transportasi laut menggunakan kapal, tapi dalam beberapa tahun terakhir dikembangkan juga tracking LNG. Jadi untuk menjangkau tempat-tempat yang relatif pelosok, itu kita bisa menggunakan LNG tracking. Jadi transportasinya menggunakan truk seperti transportasi bahan bakar minyak. Kemudian dari sisi teknologi yang lain dalam hal ini
pembangunan terminal regasifikasi, karena tadi kita berupaya memenuhi konsumsi LNG di dalam negeri karena terjadi penurunan reserve gas. Kita beralih mode pemenuhannya ini menggunakan impor gas, impor LNG dari luar negeri, sehingga dari sisi teknologi Indonesia sendiri saat ini sudah membangun banyak terminal-terminal untuk menerima impor LNG tersebut. Jadi kalau kita melihat dua sisi, memang dari sisi produksi gas di dalam negeri kita mengalami penurunan, tapi dari sisi pengembangan teknologinya kita bisa dibilang mengalami peningkatan yang cukup besar, terutama dalam 5-10 tahun terakhir. Seperti itu. Baik, sepertinya semua pertanyaan dari kami sudah terjawab oleh Bapak. Di sini saya mewakili atas nama universitas dan juga atas nama dari kelompok kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga terima kasih atas ilmu yang telah Bapak berikan kepada kami. Dan dari sini kita akhiri saja, Pak, supaya tidak untuk memakan waktu yang lebih lama lagi. Sekian dari saya dari kelompok 16 untuk materi tema gas LNG sebagai energi masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga apa yang di-sharingkan dalam sesi ini bermanfaat untuk teman-teman juga. Saya juga mewakili Badak LNG. Berterima kasih sudah diberi kepercayaan dan kesempatan dari Pertamina University ya untuk menyampaikan sharing session ini. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.